Maut Bermata 1, Bagian 3, Jilid 9. Joran Kemitir melangkah meninggalkan halaman gedung kadipaten dengan puas. Dia telah membuat rasa takut dalam diri adipati itu. Dia merasa pasti betul akan hal itu. Belasan prajurit pengawal kadipaten tak satu pun yang berani bergerak ketika dia melangkah menuju pintu gerbang. Namun, ketika melewati pintu gerbang, seseorang menepuk bahunya. Mengira ada yang menyerang, Joran Kemitir menghantam ke samping. Dia hanya memukul tempat kosong. Orang yang menepuk ternyata berada di samping lain. Sekali lagi Joran hendak memukul, namun setengah jalan batalkan niatnya ketika melihat siapa orang di sampingnya itu. "Apa keperluanmu muncul di sini?" menghardik Joran Kemitir. Nada bentakannya lebih menunjukkan rasa heran daripada marah. "Aku hanya ingin melihat kehebatanmu, sahabat. Kau benar-benar luar biasa, tak mempan senjata, memukul mati lawan dalam satu gebrakan. Ingin sekali aku mendapatkan ilmu seperti itu. Jangan mengacau, aku menaruh curiga kau memata-mataiku. Mungkin kau kaki tangan unggul Jonggrang." "Kau yang mengacau, sahabat," sahut Wiro dengan menyeringai. "Jika aku orangnya adipati itu, sudah tadi aku menyerangmu. Masakan aku membiarkan kau membunuh orang bernama Munding Tambaksati itu begitu saja?" Joran Kemitir terdiam sesaat, namun kemudian dia gelengkan kepala. "Aku tak percaya padamu. Sikapmu konyol, dan aku tak mau kau mengikuti diriku." Selesai berkata begitu, Joran Kemitir menghantam tangan kanannya ke arah dada pendekar 212 Wiro Sableng. Serangan itu mengeluarkan suara angin deras, membuat murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede tersentak kaget. Karena tidak menyangka, dia tak keburu melompat menghindar. Maka, Wiro menangkis pukulan Joran Kemitir dengan menghantam lengan orang itu. Bukek! Joran Kemitir terpental 3 langkah dan jatuh duduk di tanah. Tapi dia sama sekali tidak merasa sakit sedikit pun. Dengan cepat dia berdiri dan melangkah mendekati Wiro. Pendekar 212 sendiri, meskipun tidak bergerak dari tempatnya berdiri, tapi tubuhnya tampak terlatih-tatih, terbungkuk-bungkuk menahan sakit yang amat sangat. Lengannya tampak membengkak biru dan selain sakit bukan main, dia merasakan seolah-olah tangan kanannya itu lumpuh, tak bisa digerakkan. Seumur hidup baru kali ini Wiro mengalami cedera seperti itu. Melihat Joran Kemitir mendatangi, Wiro segera siapkan pukulan sakti di tangan kiri. Tapi Joran tidak melangkah lebih dekat dan juga tidak menyerangnya kembali. Lelaki ini berkata, "Itu cukup jadi peringatan bagimu untuk tidak mengikutiku." "Kentut busuk," maki Wiro. "Antara kita tak ada silang sengketa. Dan kau memukulku sampai cedera seperti ini? Mari kita berkelahi sampai 100 jurus." Joran Kemitir tertawa sinis. "1 jurus saja kau sudah cedera, bagaimana mungkin menghadapiku sampai 100 jurus?" Mengacau, panas sekali hati pendekar 212. Tangan kirinya siap menghantam. Tapi Joran Kemitir sudah membalik membelakanginya dan melangkah pergi. Tak mungkin bagi Wiro untuk membokong dari belakang. Selagi dia bermaksud untuk mengejar Joran Kemitir, tiba-tiba 2 bayangan berkelebat dari tempat gelap. Yang di sebelah kanan terdengar berseru, "Loh Jenar, kita datang terlambat. Sesuatu telah terjadi di sini." "Kau benar, Ametung," lekas menyelidik ke dalam gedung. "Aku akan menangkap pemuda berambut gondrong ini. Pasti dia biang racun penimbul bencana di tempat ini." Seketika itu pula, Wiro melihat sosok tubuh kecil dan pendek melesat ke arahnya. Ada angin menyambar bersamaan dengan gerakan orang ini. Memandang ke depan, Wiro melihat seorang lelaki bertubuh kecil dan kerdil, berwajah penuh keriput tanda usianya sudah lanjut. "Pemuda asing, kau pasti suruhannya Joran Kemitir?" si kerdil membentak. Saat itu, Wiro masih berada dalam keadaan kesakitan. Untuk menghindari salah sangka, dia cepat menjawab, "Aku tidak ada sangkut paut dengan Joran Kemitir. Orang itu baru saja meninggalkan tempat ini. Dia yang membunuh orang bernama Munding Tambaksati." Belum habis Wiro memberi keterangan, dari arah langkan gedung kadipaten terdengar teriakan, "Pemuda itu dusta. Pasti dia yang membunuh Munding Tambaksati secara keji dan ganas." Lalu, berkelebat sesosok tubuh lagi di hadapan Wiro. Orang yang kedua ini ternyata memiliki tubuh tinggi kekar, berpakaian serba hitam, memakai destar hitam dengan hiasan perak berbentuk bintang. Lengan panjang bajunya berumbai-rumbai. "Aku memang sudah mencurigainya. Kalau bukan suruhan Joran Kemitir, mengapa dia berada di sini? Biar ku tangkap dia hidup-hidup." Adipati pasti senang dapat mengiris-iris tubuhnya lalu memeraskan jeruk nipis di lukanya. Percuma saja Wiro bersilat lidah untuk menerangkan.
Lelaki kerdil berwajah keriput bernama Lo Jenar itu menyusupkan tangan kanannya ke pinggang. Begitu tangan itu ditarik, tampak dia menggenggam seutas tali berwarna putih yang ternyata terbuat dari rotan. Dalam gelapnya, tali itu seperti mengeluarkan cahaya aneh. Ketika diputar-putar, terasa ada hawa dingin menyebar. Tiba-tiba, tali rotan itu melesat bergelung-gelung. Wiro cepat menyambut dengan pukulan tangan kiri, sementara tangan kanannya masih terasa sakit dan lumpuh. Hebatnya, dihantam pukulan Wiro, tali rotan laksana seekor ular hidup menghindar ke samping. Wiro kembali menghantam. Kali ini sasarannya langsung ditujukan pada Lo Jenar. Wiro berhasil memukul roboh si muka keriput ini hingga terjengkang di tanah dan mengeluh kesakitan sambil pegangi dada dengan tangan kiri. Tapi Wiro saat itu sudah kena dilibat tali rotan. Pendekar ini berusaha lepaskan diri, tapi tali rotan yang lihat itu malah bertambah kencang meremas bahu dan tangannya. Sialan, maki murid Sinto Gendeng. Kaki kanannya ditendangkan ke arah kepala Lo Jenar yang masih terduduk di tanah. Namun dari samping, orang tinggi besar bernama Ametung menggebrak dengan bacokan senjata tajam berbentuk kelewang. Membuat mau tak mau pemuda itu terpaksa tarik pulang kakinya. Di saat yang sama, Lo Jenar sentakkan ujung tali rotan. Tak ampun lagi, pendekar 212 terbetot keras lalu tergelimpang di tanah. Saat itu pula, Ametung tusukkan ujung kelewang ke arah tenggorokan Wiro Sableng. "Jangan bunuh dia, Ametung!" Lo Jenar berteriak sambil kencangkan ikatan tali rotan yang kini membelit bahu sampai betis Wiro. "Nyawanya bagian Adipati, kita cukup senang nanti menyaksikan bagaimana Adipati mengiris tubuhnya sedikit demi sedikit." Ametung tarik tangannya dan sisipkan kelewang ke pinggang. Wiro berusaha lepaskan diri dengan kerahkan tenaga dalam. Tapi gagal. "Kalau kalian tidak segera melepaskanku, kalian akan dapat pembalasan dariku," Wiro mengancam. "Aku tak ada hubungan dengan Joran Kemitir." "Tenang, anak muda, tenang," jawab Lo Jenar seraya usap-usap dadanya yang terasa sakit karena terluka di dalam. "Adipati akan melepaskanmu, tapi bukan tubuh kasarmu, melainkan nyawa busukmu. Dan kami akan menerima hadiah." Hahaha. Lo Jenar kemudian bertepuk memanggil pengawal-pengawal kadipaten yang sejak tadi hanya berani berkumpul di sudut halaman menyaksikan apa yang terjadi. Dia menyuruh pengawal-pengawal itu menggotong tubuh pendekar 212 Wiro Sableng ke dalam gedung. Jilid 10. Adipati Unggul Jonggrang keluar dari dalam kamar dengan membekal sebilah keris terhunus, dikawal dengan 6 orang prajurit. Ketika dia sampai di ruangan tengah di mana tampak Lo Jenar dan Ametung, sang adipati sarungkan kerisnya kembali dan sisipkan di pinggang. Sesaat dia memperhatikan pemuda berpakaian putih berambut gondrong yang dalam keadaan terikat menggeletak di lantai. Dia sama sekali tidak mengenal siapa adanya pemuda itu. Unggul Jonggrang berpaling pada Ametung dan Lo Jenar. Tampangnya tampak berubah kelam merah. "Bagus benar kelakuan kalian berdua. Kalian lenyap lebih dari 2 minggu. Apa kalian lupa kalau aku membayar kalian untuk menjaga keselamatanku dan keluargaku? Lihat apa yang terjadi, Munding Tambaksati mati dengan kepala putus. Rupanya kalian menginginkan hal itu terjadi padaku." Ametung dan Lo Jenar tercekat diam sejenak. Lalu si tinggi besar Ametung menjura seraya menjawab, "Maafkan kami, Adipati. Sama sekali tidak ada maksud untuk melalaikan tugas. Kami pergi karena mengetahui Adipati berangkat ke kota raja dan mendapat kawalan Munding Tambaksati. Jangan berani bersilat lidah padaku, Ametung. Jika kau tidak suka, kau bisa kusuruh angkat kaki dari sini." Ametung diam saja. Dia dan juga Lo Jenar tahu betul kalau Unggul Jonggrang tak akan mengusir salah satu dari mereka. Dalam keadaan keselamatan terancam, adalah tolol jika dia melakukan hal itu, apapun alasannya. "Siapa pemuda gondrong itu?" Akhirnya Unggul Jonggrang ajukan pertanyaan. "Dia kami sergap dekat pintu gerbang. Pasti dia orangnya Joran Kemitir. Aku tidak ada sangkut paut apapun dengan orang itu. Harap kalian membebaskanku." Wiro Sableng cepat menukas ucapan Lo Jenar. "Pemuda keparat, tak ada yang menyuruh kau membuka mulut," hardik Lo Jenar. Lalu, orang tua kerdil ini tendang dada Wiro membuat pemuda ini mengeluh kesakitan. Tubuhnya mencelat sampai ke dinding ruangan. Dadanya serasa amblas. Pemandangannya sesaat seperti gelap. Darahnya menggelegak, tapi dia tak bisa berbuat apa. Tali rotan yang mengikat sungguh luar biasa, membuatnya tak berdaya. "Aku bersumpah membunuhmu, kerdil," ujar Wiro dengan geraham bergemeletak. Lo Jenar malah tertawa mengekeh. "Kau tak akan mampu melakukan hal itu, anak muda.
Adipati Unggul Jonggrang akan membunuhmu lebih dulu. Bukankah begitu, Adipati? Tanya Loh Jenar seraya berpaling pada Unggul Jonggrang. Lebih penting jika kalian menangkap atau membunuh Joran Kemitir. Bukan yang satu ini, tapi kalau tadi habisi, dia bisa membuat kesulitan. Gotong dia ke halaman belakang. Siapkan jeruk nipis. Kulihat tubuhnya penuh otot. Mungkin aku terpaksa bekerja keras. Lalu, Unggul Jonggrang menghunus kerisnya kembali dan mengikuti Loh Jenar beserta Ametung yang menggotong tubuh Wiro Sableng ke halaman belakang. Adipati Unggul Jonggrang mempunyai kesenangan mengerikan. Dia selalu membunuh orang-orang yang dianggap berbahaya terhadap dirinya dengan jalan mengiris-iris daging tubuh dan muka, lalu memeraskan potongan jeruk nipis ke atas sobekan-sobekan luka itu. Kesukaan yang merupakan penyakit gila ini membuat dia merasa senang, terutama jika mendengar jerit pekik korban. Setelah puas, baru akhirnya dia membunuh orang itu dengan satu tusukan ganas di tenggorokan. Masih dalam keadaan terikat tali rotan, Wiro Sableng ditegakkan tersandar ke sebuah pohon di halaman belakang. Adipati Unggul Jonggrang mengelilingi korbannya beberapa kali sambil leletkan lidah seolah-olah hendak menyantap hidangan lezat. Ametung yang tadi pergi kembali lagi membawa lebih dari selusin jeruk nipis. Sepasang mata pendekar 212 Wiro Sableng membeliak. Dia hampir tidak dapat mempercayai kalau nasib celaka seperti itu akan menimpa dirinya. Adipati, kau harus percaya padaku. Aku tidak ada sangkut paut apa-apa dengan Joran Kemitir. Aku hanya kebetulan saja berada di pintu gerbang Kadipaten. Plakek, satu tamparan mendarat di muka pendekar 212 membuat bibirnya pecah. Iblis pengecut, berani menganiaya orang tidak berdaya, kutuk Wiro. Ludah bercampur darah yang ada di mulutnya diludahkannya ke muka keriput Loh Jenar. Diludahi begitu rupa, Loh Jenar jadi naik pitam. Dia melompat untuk menghantam muka Wiro dengan jotosan tangan kiri dan kanan. Tapi Ametung cepat memegang bahunya. Jika orang ini pingsan kena hajaranmu, Adipati tidak akan mendapat kesenangan lagi, Loh Jenar. Bangsat, serapah Loh Jenar seraya menyeka mukanya. Aku melihat sesuatu tersisip di belakang punggung pemuda ini. Tiba-tiba terdengar ucapan Ametung. Pendekar 212 Wiro Sableng menggeram dalam hati dan membatin, jika keparat ini merampas kapak maut naga geni 212 milikku, benar-benar celaka. Ametung melangkah mendekati Wiro, sementara Unggul Jonggrang merasa jengkel karena apa yang hendak dilakukannya jadi tertunda. Karena hampir sekujur bahu, dada, dan punggung terlibat tali rotan, untuk melihat benda apa yang tersisip di belakang punggung Wiro, Ametung harus merobek pakaian putih si pemuda di bagian punggung. Astaga, senjata mustika, seru Ametung tertegun begitu pakaian Wiro robek besar dan sinar menyilaukan membersit dari mata kapak naga geni 212. Kalau itu senjata mustika, berkata Loh Jenar, dia melangkah mendekati Wiro, itu pantas menjadi milikku. Lalu, dia memutar ujung tali rotan yang mengikat sekujur tubuh Wiro. Pendekar 212 merasakan libatan tali rotan itu mengendur. Namun, masih belum cukup kendur baginya untuk menggerakkan tangan, apalagi membebaskan diri. Sementara itu, sambil mendorong tubuh Ametung, Loh Jenar melompat dan ulurkan tangannya untuk menarik mata kapak. Tapi sebelum tangannya menyentuh senjata sakti mandraguna warisan Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu, tiba-tiba terdengar suara sesuatu runtuh. Berpaling ke samping kiri, semua orang menyaksikan tembok halaman belakang gedung Kadipaten bobol berantakan. Dari lubang besar pada tembok, melesat masuk sesosok tubuh berpakaian hitam, membentak garang. Bagus, 3 musuh besarku semua ada di sini. 2 segera menerima mampus. Yang 1 biar mati ketakutan dulu. Ini dia manusia sialan yang membuatku jadi sengsara begini. Pendekar 212 menggeram. Yang datang bukan lain lelaki bermata satu Joran Kemitir. Jilid 11. Jika seseorang sanggup menjebol dan menerobos tembok hanya dengan mempergunakan sepasang tangan kosong, maka ini adalah satu hal yang benar-benar luar biasa. Mau tak mau Unggul Jonggrang, Loh Jenar, dan Ametung jadi terkesiap kaget. Apalagi ketika mereka mengenali bahwa yang muncul dan melakukan hal itu adalah Joran Kemitir yang kini bermata satu dan yang dulu sama sekali tidak memiliki kepandaian apa-apa. Apakah kalian sudah menyaksikan kepala Munding Tambak Sati menggelinding di langkan Kadipaten? Joran Kemitir ajukan pertanyaan. Sambil bertanya, dia melangkah mendekati pohon tempat Wiro tersandar tanpa daya. Loh Jenar dan Ametung bersurut beberapa langkah, sementara Unggul Jonggrang tegak dengan wajah pucat. Cakapmu keren dan sombong amat, Joran Kemitir.
Apa kau tidak tahu kedatanganmu kemari hanya mengantar nyawa? Yang buka suara adalah Ametung. Hahaha, begitu, Ametung, kau yang bakal mampus duluan malam ini, tukas Joran Kemitir. Abis berkata begitu, lelaki ini ulurkan tangan meremas tali rotan yang mengikat tubuh pendekar 212 Wiro Sableng. Sungguh luar biasa, tali yang lihat kuat itu remuk seperti bubuk di beberapa bagian. Tidak menunggu lama, Wiro yang kini bisa menggerakkan tangan kiri segera pergunakan kesempatan untuk membebaskan diri dari sisa-sisa ikatan tali rotan. Selagi Wiro sibuk dengan tali rotan itu, Joran Kemitir telah melompat ke hadapan Ametung seraya menghantam dengan tangan kanan. Adanya angin deras mendahului datangnya serangan ditambah tadi telah menyaksikan bagaimana Joran Kemitir sanggup menjebol tembok halaman belakang yang tebal dengan tangan kosong, cukup membuat Ametung yang bertubuh tinggi besar itu cepat menghindar untuk selamatkan diri dari serangan lawan. Sambil mengelak, Ametung susupkan satu tendangan keras ke arah perut Joran Kemitir. Tapi tidak berhasil mengenai sasaran. Malah kalau Ametung tidak lekas menarik kakinya, hampir saja lawan dapat menangkap kaki itu. Aneh, bagaimana manusia yang dulu tidak memiliki kepandaian silat, apalagi kesaktian, kini tiba-tiba menjadi luar biasa, membatin Ametung. Namun dia tak bisa berpikir lebih panjang karena saat itu Joran Kemitir kembali menyerbunya. Kali ini dengan pukulan kiri dan kanan. Dengan penguasaan ilmu silat tingkat tinggi serta daya meringankan tubuh yang sudah mantap, Ametung dapat mengelakkan diri dari semua serangan itu. Tetapi Joran Kemitir memburunya terus. Gila, aku tak bisa bertahan terus, maki Ametung. Dia melompat cepat ke kiri. Sesaat tubuhnya seperti lenyap. Lalu dari arah berlawanan, dia muncul sambil menghantam. Joran Kemitir sesaat agak bingung karena tak sempat melihat di mana lawan sebenarnya berada. Bukek, Joran Kemitir terhuyung ke kanan ketika jotosan Ametung melanda bahunya. Sebelum dia sempat mengimbangi diri, satu tendangan mendarat di pinggangnya. Tak ampun lagi, Joran Kemitir roboh telentang di tanah. Jotosan apalagi tendangan yang dapat membunuh itu ternyata sama sekali tidak membuat Joran Kemitir cedera sedikit pun. Mengeluh kesakitan pun tidak. Merasa penasaran, Ametung memburu lagi dengan satu tendangan pada saat Joran mencoba bangun. Sasaran kali ini adalah kepala Joran Kemitir. Praakek, hancur kepalamu, mampus, teriak Ametung ketika melihat tendangannya menghantam wajah Joran Kemitir dengan tepat. Joran sendiri kembali terbanting ke tanah. Tapi kepala itu tidak hancur. Joran Kemitir tidak mati. Dia bangun kembali sambil menyeringai dan melangkah mendekati Ametung dengan dua tangan terpentang. Ametung keluarkan keringat dingin. Kalau kuhantam dengan pukulan wesi panas, masakan tidak lumer tubuhnya, membatin Ametung. Lelaki berdestar hitam ini luruskan tangan kirinya ke depan, sedang tangan kanan ditarik ke belakang melewati punggung. Tiba-tiba tangan kanan itu dipukulkan ke depan. Dari telapak tangan Ametung menderu keluar angin yang luar biasa panasnya. Demikian panasnya hingga pendekar 212 Wiro Sableng yang berada 6 langkah dari tempat itu dan baru saja berhasil melepaskan diri dari libatan tali rotan berkat pertolongan Joran Kemitir tadi, cepat-cepat menjauh singkirkan diri. Ketika memandang ke samping, tengkuknya merinding. Saat itu terdengar pekik Ametung. Pukulan sakti mengandung hawa sangat panas yang tadi dilepaskan Ametung hanya sanggup membuat tubuh Joran Kemitir tergontai-gontai sesaat. Jangankan lumer, bahkan pakaiannya saja pun tidak cedera. Pucatlah paras Ametung. Dalam ketakutan yang amat sangat, tiba-tiba dilihatnya Joran Kemitir dorongkan tangan ke arahnya. Angin panas yang tadi dipakainya untuk menyerang, kini membalik menghantamnya. Malah jelas dirasa hawa panas itu menderu dengan tingkat panas dan kekuatan berlipat ganda. Ametung menjerit. Dia tak sanggup menyingkir ketika angin panas itu melabrak sekujur dirinya. Tubuhnya hangus hitam seperti digarang api, roboh ke tanah tanpa nyawa lagi. Bau sangitnya daging yang terbakar memenuhi udara malam. Meskipun musuh besarnya itu hanya tinggal rongsokan tulang belulang berselimut daging gosong, Joran Kemitir seperti belum puas. Dia berlutut di samping mayat Ametung. Kedua tangannya bergerak ke arah kepala. Lalu, kraakek, kepala Ametung tanggal dari lehernya. Perlahan-lahan Joran Kemitir bangkit berdiri. Mata kirinya tampak seperti menyala. Kepala gosong itu kemudian dilemparkannya ke arah Adipati Unggul Jonggrang yang saat itu berdiri dengan tubuh menggigil dan wajah sepucat mayat. Kalau tidak cepat dia merunduk, pasti kepala Ametung akan menghantam kepalanya. Ketika dilihatnya Joran Kemitir melangkah mendekatinya, nyali Adipati itu putus. Dia tak ingin mati.
Apalagi mati dengan kepala dipotes seperti yang terjadi dengan Ametung dan Munding Tambak Sati. Untuk menghadapi Joran Kemitir, dia tidak memiliki kepandaian apa-apa. Sama sekali tidak mempunyai kemampuan. Masih ada satu harapan untuk menyelamatkan diri. Dari saku pakaiannya, Unggul Jonggrang mengeluarkan sebuah benda berbentuk hitam. Sebelum Joran Kemitir datang lebih dekat, Unggul Jonggrang bantingkan benda hitam itu ke tanah. Wus! Kepulan asap hitam yang memerihkan mata dan menutup pemandangan bergulung-gulung. Kurang ajar, kau mau lari kemana? Adipati Iblis, teriak Joran Kemitir. Dia melompat menembus kepulan asap hitam gelap. Tapi Unggul Jonggrang sudah tak ada lagi di halaman belakang itu. Keparat, kau bisa kabur, Unggul Jonggrang. Tapi anak istrimu akan kubunuh. Istrimu akan kuperkosa dulu baru kubunuh. Joran Kemitir memutar tubuh dan hendak lari memasuki gedung kadipaten. Namun dia ingat, satu lagi musuh besarnya masih berada di situ yakni manusia kerdil bermuka keriput bernama Lojenar. Jilid 12. Begitu Wiro berhasil melepaskan tali rotan di sekujur tubuhnya, pendekar ini segera melompat ke hadapan si kerdil Lojenar. Orang tua buruk inilah yang telah membuatnya tak berdaya dengan tali rotan anehnya itu. Dan juga dia pula yang telah menyiksanya dalam keadaan terikat. Menghadapi pendekar 212 Wiro Sableng, si kerdil Lojenar tidak merasa takut sama sekali karena memang ia belum tahu siapa adanya pemuda gondrong itu. Tapi menyaksikan kematian kawannya Ametung tadi, membuat mau tak mau nyalinya menjadi ciut. Maka, ketika asap hitam membumbung, dia coba menyelinap ke dalam kepulan asap itu untuk kemudian melarikan diri. Tapi pendekar 212 Wiro Sableng yang sudah dapat membaca pikiran orang, cepat bertindak. Tangan kirinya dihantamkan ke depan. Angin deras serta-merta menggemuruh dan melabrak cerai-berai gulungan asap hitam. Itulah pukulan angin puyuh. Halaman belakang gedung kadipaten itu jadi lebih terang kini. Di mana Lojenar berada, segera terlihat jelas. Saat itu dia hampir berhasil mencapai tembok belakang sebelah barat. Dengan membuat 2 kali lompatan, Wiro melesat mengejar. Ketika Lojenar melayang melompati tembok belakang yang cukup tinggi itu, di atas tembok justru pendekar 212 Wiro Sableng telah menunggu. Lojenar jadi kalang kabut. Dia hantamkan kedua tangannya ke arah Wiro yang tegak di tembok. Yang diserang cepat melompat ke atas lalu bergelayutan pada cabang pohon yang tumbuh dekat pinggiran tembok. Di bawahnya, tembok tinggi tebal itu tampak ambruk sebagian akibat hantaman tangan kosong Lojenar. Karena tadi melepaskan pukulan selagi tubuhnya dalam keadaan melayang, Lojenar kehilangan keseimbangan. Terpaksa dia berjungkir balik di udara lalu melayang turun kembali. Tapi si kerdil ini jadi tersentak kaget ketika melihat Wiro yang tadi dikiranya masih bergelayutan di cabang pohon, tahu-tahu sudah tegak berkacak pinggang, menyeringai di hadapannya. Ah, ternyata bangsat satu ini juga memiliki kepandaian tinggi. Lojenar mengeluh dalam hati. Lalu secepat kilat, tangan kanannya menyelinap ke balik pakaian. Melihat gelagat ini, Wiro maklum kalau si kerdil akan mengeluarkan sesuatu, entah senjata apa, tetapi pasti sangat diandalkannya seperti tali rotan yang aneh itu. Karenanya, dengan cepat pendekar 212 Wiro Sableng mendahului menyerang. Pukulan pertama yang dilancarkan Wiro berhasil ditangkis si kerdil. Ini membuat tubuhnya yang kecil pendek itu terpental ke atas, sedang tangan kanannya tampak memar biru sementara tangan kiri lawan dilihatnya tidak cedera sama sekali. Meskipun kesakitan, tapi Lojenar merasa inilah kesempatan kedua baginya untuk dapat mengeluarkan senjata rahasia berupa jarum beracun berwarna biru yang tersimpan di dalam kantong pakaiannya. Kembali Lojenar mengeruk ke pinggang pakaian. Hanya saja sekali ini murid Sinto Gendeng tidak memberi kesempatan lagi. Tubuhnya melompat ke atas. Tangan kirinya berhasil menangkap pergelangan kaki kanan Lojenar. Lalu disentakkan kuat-kuat ke bawah. Tubuh kecil pendek itu menderu menghantam tanah. Kraakek. Lojenar menjerit setinggi langit. Tulang bahunya sebelah kanan patah. Mukanya yang keriput bergelimpangan menghantam tanah. Tulang hidungnya ikut patah dan darah mengucur. Wiro mendatangi, tapi dari samping terdengar teriakan Joran Kemitir. Jangan kau bunuh bangsat itu, nyawanya milikku. Lebih cepat dari langkah Wiro, Joran Kemitir sudah lebih dulu berada di hadapan tubuh Lojenar yang tergeletak di tanah. Kaki kirinya langsung menginjak tenggorokan si kerdil itu. Ampuni selembar jiwaku, Lojenar meminta dengan suara parau. Dalam keadaan leher terinjak seperti itu dia merasa sia-sia untuk melawan atau meronta lepaskan diri. Sekali Joran Kemitir menekankan kakinya, tamatlah riwayatnya. Hahaha,
Kowe masih punya keberanian untuk minta ampun, lo jenar manusia kerdil keparat. Ampuni diriku, aku benar-benar bertobat, aku tak akan melakukan kejahatan lagi. Ampuni diriku, kembali lo jenar meminta. Baik, baik, aku akan mengampuni selembar nyawa anjingmu, berkata Joran Kemitil. Jika si mata satu ini berniat memberi ampun, pasti ada sesuatu yang lain di benaknya, membatin pendekar 212 Wiro Sableng. Aku akan mengampuni nyawamu. Tapi kau harus menjawab beberapa pertanyaanku. Aku akan menjawab 1000 pertanyaanmu, Joran, sahut Lo Jenar yang merasa punya harapan untuk hidup. Bagus, aku hanya punya 2 pertanyaan. Pertama, siapa yang menculik dan memperkosa istriku? Lo Jenar seperti dihenyakan amblas ke dalam tanah ketika mendengar pertanyaan itu. Untuk sesaat dia hanya bisa diam dengan lidah keluh dan tenggorokan berat tertekan kaki Joran Kemitil. Setan pendek! Kenapa kau tak segera menjawab, hardik Joran? Siapa yang menculik dan memperkosa istriku? Lekas jawab, kami disuruh oleh Adipati Unggul Jonggrang. Siapa yang kau maksud dengan kami? Maksudku, Munding Tambaksati, lalu Ametung, lalu, aku juga ikut menculik. Tapi semua itu Adipati yang memberi perintah. Lalu kalian memperkosa perempuan itu? Hah? Ya, begitu. Rahang Joran Kemitir tampak menggembung. Sekarang pertanyaan kedua, di mana istriku sekarang? Itu aku tidak tahu, Joran. Aku bersumpah tidak tahu. Hanya saja apa? Sentak Joran ketika Lo Jenar tidak meneruskan kata-katanya. Ametung pernah ketelapasan bicara setahun lalu. Atas perintah Adipati, Ametung membunuh istrimu. Mayatnya lalu dibuang di jurang tombak pasir. Yang satu ini aku tidak ikut campur, Joran. Benar-benar tidak ikut campur. Bagus, kau memang orang jujur. Kau layak mampus dengan tenang, tapi tetap dengan kepala tanggal. Jangan, krakek. Tulang leher Lo Jenar hancur ketika Joran Kemitir menginjak keras-keras tenggorokan orang tua kerdil itu. Nyawanya lepas detik itu juga. Dan detik itu pula, Wiro menyaksikan keganasan pembalasan Joran Kemitir. Seperti yang dilakukannya terhadap Munding Tambaksati dan Ametung, Joran Kemitir memuntir putus leher Lo Jenar. Dengan mulut komat kamit dan pelipis bergerak-gerak, dan tangan kanan menjambak rambut di kepala Lo Jenar, Joran Kemitir berlari menuju gedung Kadipaten. Apa yang hendak kau lakukan? Bertanya pendekar 212 Wiro Sableng seraya berlari mengikuti Joran Kemitir.